Daftar 23 pemain timnas U23 Indonesia kembali berubah karena terdapat beberapa kendala jelang Piala AFF U23 2023. Per Sabtu perubahan kembali terjadi dalam daftar 23 pemain di timnas U23 Indonesia. Dua pemain PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio dan Alveandra Dewangga dipastikan tak bisa membela timnas U23 Indonesia karena alasan berbeda. Adi Satrio dikonfirmasi Cio PSIS Semarang, Yoyok Sukawi sakit diare dan tidak bisa berangkat ke Jakarta. Shin Tae-yong sendiri sudah memiliki ganti Adi Satrio yakni kiper Football Club Bekasi City, Nuri Agus. Melalui Instagram resminya Football Club Bekasi City mengumumkan kiper setinggi 186 itu mendapatkan panggilan timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Alveandra Dewangga yang sudah tiba di TC Timnas U23 Indonesia harus batal membela Garuda Muda karena cedera hamstring. Yoyok Sukawi mengonfirmasi bila Dewangga sudah diperiksa dokter timnas dan benar-benar cedera. Posisi Alveandra Dewangga kemungkinan digantikan oleh bek Persis Solo, M. Kanu Helmiawan seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Selain beberapa pergantian personil karena berbagai alasan, PSSI juga masih menunggu kehadiran Rizky Ridho, Zaki Asraf, Kadek Arel, dan Beckham Putra. Di daftar tunggu pemanggilan ada Haikal Al-Hafiz yang dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Striker Persis Ramadhan Sananta akan menjadi tumpuan lini depan timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 Thailand. Dengan pencapaiannya di Persis, Ramadhan Sananta pun semakin yakin menatap Piala AFF U23 bersama timnas U23 Indonesia. Hingga pekan ke-7 Liga 1, Ramadhan Sananta sudah mengemas 4 gol. Ramadhan Sananta baru didatangkan Persis pada Juli 2023. Sebelumnya, Ramadhan Sananta menjadi pemain yang vital di timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Ramadhan Sananta tersebut tercatat menorehkan 5 gol. Selain Ramadhan Sananta, terdapat 2 nama lainnya yang juga mengoleksi 5 gol. Timnas U22 Indonesia sendiri sukses meraih medali emas SEA Games 2023 usai menaklukkan Thailand pada partai puncak. Dia menuturkan secara bertahap skuad timnas U23 kini mulai membangun kekompakan. Dua pemain yang bermain di Belanda dipastikan tak mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC bersama timnas U23 Indonesia. Dua pemain yang dimaksud yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Sebagai informasi, kedua pemain di atas sebelumnya santer dikabarkan bakal ikut menjadi bagian dari TC timnas U23 Indonesia. TC tersebut merupakan persiapan timnas U23 Indonesia menyambut Piala AFF U23. Kabar bergabungnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner semakin kencang setelah sempat muncul daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Daftar tersebut dirilis langsung oleh PSSI. Namun tak berselang lama, PSSI menghapus postingannya. Dalam daftar yang baru diketahui bahwa hanya ada 23 pemain yang mendapatkan panggilan. Nama Rafael Struijk dan Ivar Jenner pun menghilang. Ketiadaan Rafael dan Ivar sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto pernah berujar bahwa tidak mudah untuk memanggil pemain dari luar negeri. Hal itu disebabkan karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong dipastikan tak akan memanggil satupun pemain abroad. Nama-nama yang ada merupakan milik klub Liga 1. Dalam hal ini, Borneo Football Club mengirimkan wakil terbanyak yakni 3 pemain. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memberikan respons soal kabar bahwa pemain keturunan Jordi Wehrman ingin dilanjutkan untuk menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Nama Jordi Wehrman sebenarnya bukan orang asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Jordi Wehrman sebenarnya sudah pernah didengungkan akan dinaturalisasi sejak PSSI masih dipimpin Mochammad Iryawan. Kala itu PSSI memang tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Naturalisasi pemain keturunan itu dilakukan karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan rekomendasi ke PSSI. Beberapa nama rekomendasi yang akhirnya berhasil dinaturalisasi pada era Mochammad Iryawan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shaine Patinama. Proses naturalisasi Shaine Patinama baru selesai pada kepengurusan Erick Thohir. Jordi Wehrman memang sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi. Namun karena ada beberapa alasan, akhirnya Wehrman gagal dinaturalisasi. Akan tetapi, belakangan ini pemain yang memperkuat klub asal Belanda, Feyenoord, tersebut dikabarkan ingin melanjutkan proses naturalisasinya. Dia dikabarkan tertarik menyandang status WNI dan siap membela timnas Indonesia nantinya. Kabar tersebut sempat membuat pencinta sepak bola tanah air merasa senang dengan isu itu. Soalnya Jordi Wehrman bukan pemain sembarangan dan dia dinilai memiliki kualitas yang bagus. Menanggapi hal tersebut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses naturalisasi ini sebenarnya bukan keputusan PSSI. Namun Zainuddin Amali mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain itu sepenuhnya ada di keputusan staf kepelatihan. Dia juga menekankan naturalisasi itu dilakukan apabila memang tim pelatih merasa membutuhkan pemain tersebut. Untuk itu, semua keputusan terkait naturalisasi pemain tetap berada di ranah pelatih. Naturalisasi pemain tak bisa dilakukan begitu saja dan diharuskan ada permintaan dari tim pelatih. Pasalnya, Indonesia memiliki target agar bisa mengembangkan bakat-bakat pemain muda tanah air. Dengan situasi ini, Zainuddin Amali mengatakan bahwa apabila nantinya tim pelatih tak membutuhkan pemain, tidak seharusnya pemain itu dinaturalisasi. Apalagi PSSI saat ini juga bertekad untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat di Indonesia.